Halo semuanya, selamat datang di podcast Beyond Product. Pada episode ini, kami akan membahas bagaimana inovasi model bisnis menjadi faktor penentu keberhasilan perusahaan global. Topik ini relevan karena persaingan bisnis saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas produk. Bersama saya telah hadir Tiffany, Dewa, Angel, Gilbert, dan juga Keisa untuk berdiskusi secara komprehensif. Terima kasih Rian. Jadi inovasi model bisnis menjadi krusial karena banyak banget perusahaan yang gagal beradaptasi meskipun memiliki produk yang baik. Perubahan perilaku konsumen dan teknologi menuntut pendekatan bisnis yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, pemahaman model bisnis menjadi fondasi strategi di jangka panjang. Saya setuju dengan Tiffany. Teknologi saat ini mempercepat perubahan pasar dan memaksa perusahaan untuk terus menyesuaikan cara menciptakan nilai. Tanpa inovasi model bisnis, keunggulan kompetitif akan sulit dipertahankan. Hal ini terlihat jelas pada perusahaan-perusahaan digital global. Kalau dari perspektif keuangan, inovasi model bisnis berpengaruh langsung pada stabilitas pendapatan. Model yang tepat dapat menciptakan arus kas berulang dan meningkatkan efisiensi biaya. Ini membuat perusahaan lebih tahan terhadap ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, aspek keuangan tidak dapat dipisahkan dari desain model bisnis. Jika dilihat dari sisi operasional, model bisnis menentukan efektivitas proses internal perusahaan. Inovasi dapat menyederhanakan rantai pasok dan mempercepat layanan kepada konsumen. Hal ini juga berdampak pada peningkatan produktivitas. Dengan demikian, model bisnis berperan besar dalam kinerja operasional. Selain aspek ekonomi, inovasi model bisnis juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan kini dituntut untuk bertanggung jawab secara berkelanjutan. Model bisnis yang inklusif justru dapat memperkuat hubungan dengan konsumen. Hal ini dapat menjadi tren penting di pasar global. Oke, selanjutnya, mari kita mulai dengan studi kasus pada perusahaan di Netflix. Perusahaan ini sering dijadikan contoh sebagai keberhasilan inovasi model bisnis di industri hiburan. Saya ingin mendengar pandangan Dewa bagaimana sih mengenai transformasi yang dilakukan oleh Netflix sendiri. Ya, Netflix berhasil mengubah model bisnis dari penyewaan DVD menjadi layanan streaming berbasis langganan. Transformasi ini mengubah pola konsumsi hiburan secara global. Netflix juga memanfaatkan data untuk personalisasi konten. Hal tersebut meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pengguna. Menariknya, Netflix ini tidak hanya mengandalkan teknologi, tapi juga memperkuat nilai melalui konten original. Strategi ini membedakan Netflix dari pesaingnya. Kombinasi ini menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kalau dari sisi pendapatan, model langganan memberikan kestabilan arus kas. Netflix juga memperkenalkan paket berbasis iklan untuk menjaga segmen baru. Strategi ini menunjukkan fleksibilitas dalam desain model bisnis. Diversifikasi pendapatan menjadi kunci pertumbuhan. Oke, setelah kita mendengar dari teman-teman ini tentang studi kasus pada Netflix, selanjutnya kita lanjut pada studi kasus di Tesla. Kita beralih ke Tesla yang sering dipersepsikan sebagai perusahaan otomotif. Namun, inovasi model bisnis Tesla jauh juga melampaui dari industri tersebut. Boleh saya minta tolong pada Angel, silakan untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, untuk Tesla ini membangun model bisnis berbasis ekosistem teknologi dan energi. Strategi penjualan langsung ke konsumen memungkinkan kontrol penuh atas pengalaman pelanggan. Selain itu, Tesla juga menciptakan pendapatan tambahan melalui perangkat lunak. Pendekatan ini meningkatkan nilai jangka panjang perusahaan. Dari sisi operasional, model direct to consumer mengurangi ketergantungan pada jaringan dealer. Proses distribusi menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Hal ini mempercepat pengambilan keputusan operasional. Tesla menunjukkan efisiensi sebagai hasil inovasi model bisnis. Integrasi perangkat lunak dalam kendaraan juga menjadi pembeda utama Tesla. Pendekatan ini menggabungkan batas antara industri otomotif dan teknologi. Inovasi tersebut sulit ditiru oleh produsen konvensional. Inilah kekuatan utama model bisnis Tesla. Oke, next kita lanjutkan dengan Amazon. Di mana Amazon yang dikenal sebagai perusahaan dengan ekosistem bisnis yang sangat luas. Menurut Gilbert, bagaimana sih Anda melihat inovasi model bisnis dalam Amazon ini? Menurut saya, Amazon mengembangkan model marketplace yang melibatkan pihak ketiga secara masif. Hal ini memungkinkan pertumbuhan skala tanpa peningkatan risiko inventaris yang signifikan. Amazon juga membangun sistem logistik yang sangat efisien. Operasional menjadi keunggulan kompetitif utama.
Jadi, kalau dari sisi keuangan, Amazon ini sangat ditopang oleh Amazon Web Services atau AWS ini memberikan margin tinggi dan stabilitas laba. Strategi ini juga memungkinkan Amazon untuk mensubsidi di lini bisnis yang lain. Jadi, model cross menjadi kekuatan finansial di Amazon. Lalu Amazon juga menghadapi tantangan keberlanjutan dan regulasi. Namun, perusahaan terus berupaya meningkatkan efisiensi energi dan logistik. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi model bisnis harus terus berkembang. Keberlanjutan menjadi isu strategis yang tidak dapat diabaikan. Oke, next kita ada di kasus terakhir di mana di Unilever. Kita membahas Unilever yang memiliki pendekatan yang juga berbeda. Kalau menurut Kesia ini, silakan coba menjelaskan inovasi bagaimana sih model bisnis dari Unilever sendiri. Oke, jadi menurut saya Unilever mengintegrasikan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam model bisnisnya. Programnya itu seperti Project Sakti, yaitu memberdayakan masyarakat lokal sebagian dan dari distribusi. Pendekatan ini juga akan meluas pasar sekaligus menciptakan dampak sosial. Inovasi ini relevan bagi pasar negara berkembang. Jadi, pendekatan Unilever itu menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat menjadi sumber nilai. Model bisnis itu tidak harus selalu berbasis teknologi tinggi, tapi pemahaman konteks lokal justru bisa menjadi kekuatan utama bagi perusahaan. Hal ini itu memberikan pelajaran strategis yang penting. Kalau dari sisi kinerja, strategi tersebut terbukti mendorong pertumbuhan di pasar berkembang. Keberlanjutan dan profitabilitas dapat berjalan seiring. Model bisnis Unilever menunjukkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial. Ini menjadi contoh inovasi yang holistik. Nah, setelah kita mendengar semuanya, sebagai kesimpulannya, di mana keempat perusahaan ini menunjukkan bahwa inovasi model bisnis merupakan fondasi keunggulan kompetitif, di mana inovasi dapat berbasis teknologi, operasional, keuangan, dan juga maupun sosial. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, peluang untuk mengadaptasi pendekatan ini juga sangat besar, di mana sehingga kita dapat menyebutkan bahwa ini menjadi keempat perusahaan ini bisa menjadikan contoh untuk Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beyond Product, How Business Model Innovation Drive Global Success. Sampai jumpa di episode berikutnya.